Kalau pikiran Anda dijejali dengan to have, kecenderungannya adalah bahwa setiap hal yang Anda lakukan harus selalu dibalas dengan materi dan keuntungan yang terlihat. Bila Anda seorang manajer, Anda tidak tertantang melakukan pekerjaan-pekerjaan besar kalau tidak dibayar setimpal. Prestasi kerja Anda menjadi terbatas karena Anda hanya bekerja sesuai dengan gaji yang diterima dari perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azaini, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda semakin sukses, makin mulia. Harta, tahta, kata, cinta Anda semakin tinggi, dan di saat yang bersamaan, harta, tahta, kata, cinta yang Anda peroleh menjadi sumber manfaat buat orang-orang di sekitar Anda. Ada dua kata yang sangat menentukan corak hidup Anda. Kesalahan memilih kata yang dijadikan sebagai kendali untuk mengarahkan passion Anda akan berujung pada kehancuran. Sebaliknya, bila Anda tepat memilih kata yang dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan passion Anda, perjalanan hidup Anda akan dipenuhi dengan prestasi dan kemuliaan hidup. Dua kata itu adalah to be dan to have. To be adalah keinginan Anda untuk menjadi. Keinginan itu dikaitkan dengan proses untuk mengejar prestasi dengan memanfaatkan passion yang Anda miliki. Contoh dari to be adalah keinginan untuk menjadi pengusaha franchise sukses berkelas dunia misalnya. Atau menjadi manajer terbaik di perusahaan tempat Anda bekerja. Atau menjadi penulis buku-buku inspiratif yang bestseller. Atau menjadi inspirator yang mampu menginspirasi lebih dari 25 juta orang. Atau mengembangkan komunitas masyarakat miskin di 1000 pedesaan sehingga bisa menjadi mandiri melalui lembaga swadaya masyarakat yang Anda kembangkan. Sedangkan to have adalah keinginan Anda untuk memiliki sesuatu. Keinginan tersebut dikaitkan dengan proses meraih benda-benda materi atau hasil akhir dari sebuah usaha sebagai bentuk dorongan dari kesenangan duniawi. Contoh dari to have adalah keinginan untuk memiliki atau mendapatkan gaji, tunjangan, fasilitas, rumah, mobil, popularitas, status, dan juga pujian. Perbedaan to be dan to have terletak pada tujuan yang hendak dicapai, bukan pada kata-kata. Misalnya, ketika Anda mengatakan ingin menjadi CEO terbaik di Indonesia, maka pernyataan ini bisa berarti to be, bisa juga to have. Bergantung pada apa yang menjadi fokus pengejarannya. Bila yang Anda kejar adalah keuntungan, fasilitas, pengakuan, dan pujian dari banyak orang semata, keinginan-keinginan itu merupakan to have. Namun kalau yang Anda kejar adalah kesempatan berprestasi yang lebih besar, mengangkat citra Indonesia melalui perusahaan yang Anda pimpin, berbagi manfaat kepada banyak orang, dan mengembangkan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat sekitar dengan mengerahkan passion yang Anda miliki, keinginan ini merupakan to be. Kalau pikiran Anda dijejali dengan to have, kecenderungannya adalah bahwa setiap hal yang Anda lakukan harus selalu dibalas dengan materi dan keuntungan yang terlihat. Bila Anda seorang manajer, Anda tidak tertantang melakukan pekerjaan-pekerjaan besar kalau tidak dibayar setimpal. Prestasi kerja Anda menjadi terbatas karena Anda hanya bekerja sesuai dengan gaji yang diterima dari perusahaan. Akhirnya, potensi diri Anda stagnan dan tidak akan pernah berkembang. Ketika Anda tergoda mengejar to have, seringkali Anda tergoda untuk menghalalkan berbagai cara dan demi mendapatkan to have. Para politisi yang tertangkap tangan oleh KPK dalam berbagai kasus suap yang mereka hanya berpikir keuntungan jangka pendek merupakan beberapa contoh akibat orientasi hidup yang to have. Para pejabat yang terlibat kasus tersebut hidupnya dipenuhi kegelisahan, bahkan beberapa pelaku sudah mendekam di balik jeruji.
Nama baik mereka ternoda, harga diri keluarga pun anjlok. Hal ini juga bisa menimpa para pelaku bisnis yang hanya mementingkan keuntungan semata dan menghalalkan hal-hal lain. Namun demikian, to have bukan berarti dilarang. To have hanya tak boleh dijadikan kendali hidup. Bila Anda ingin punya rumah dan mobil, jangan pikirkan rumah dan mobil mewahnya, yaitu to have-nya. Pikirkan prestasi apa yang harus Anda raih, yang dengan prestasi itu Anda mampu membeli rumah dan mobil yang Anda inginkan. Jadikan to be sebagai kemudi hidup Anda. Orang dan perusahaan yang visioner yang masih bertahan hingga sekarang menjadikan to be sebagai kemudinya. Mereka fokus pada prestasi, layanan kepada semua stakeholdernya, bukan hanya shareholder. Ajaibnya, saat mereka fokus pada to be, ternyata to have ikut dengan sendirinya. Sementara perusahaan yang orientasinya to have dan mengabaikan to be, sudah terbukti hancur. Jadi bila Anda ingin sukses dalam jangka panjang, jadikan to be sebagai kendali untuk mengembangkan passion Anda. Percayalah, semakin tinggi to be Anda, maka to have-nya juga akan semakin besar mengikuti Anda. Tapi kalau kemudian to have-nya yang dominan, boleh jadi Anda akan menggunakan filosofi kata melompat. Sikut kanan, sikut kiri, injek bawahan, jilat atasan. Dan ini tentu Anda akan dibenci orang, dijauhi orang. Kenapa? Karena untuk meraih to have, Anda perlu menyakiti kanan kiri, bahkan menginjak orang-orang di sekitar Anda. Maka saran saya mulai hari ini, fokuslah pada to be, to be, to be. Prestasi apa yang mau Anda lakukan, persembahkan. Prestasi apa yang kemudian mau Anda berikan kepada perusahaan Anda. Dan kemudian keahlian-keahlian apa yang mau Anda tingkatkan. Dan percayalah, begitu fokus pada to be, to have-nya akan ikut. Orang Betawi bilang, lu kagak usah mikirin to have. Sebab kalau to have lu pikirin, lari dia. Tapi kalau to have lu cuekin, to have ngejar-ngejar ente. Syaratnya apa? Naikkan to be, naikkan to be, naikkan to be, naikkan to be. Prestasi Anda makin banyak, ya, penghargaan yang Anda peroleh makin banyak, ya, kontribusi Anda makin besar, dan gak usah khawatir. Anda akan dikejar-kejar oleh to have. To have akan ikut dengan sendirinya. Tapi kalau Anda fokus pada to have, to have, to have, to have, to have, to be-nya nggak dapat, bahkan karir Anda bisa hancur. Maka mulai sekarang kalau ada sesuatu yang menantang di kantor Anda, ya, pekerjaan yang menantang dari pimpinan Anda atau dari pemilik perusahaan Anda, ambil. Karena apa? Itu akan meningkatkan to be Anda, akan meningkatkan kapasitas diri Anda. Dan kalau to be Anda meningkat, nggak usah khawatir, to have-nya akan ikut. Saya sering menggunakan analog, ya. Kalau di luar terjadi hujan, ya, hujannya deras, ya, kemudian kita keluarkan gelas. Maka air yang tertampung sebanyak gelas. Nah, air hujan itu adalah ibarat to have, sementara gelas itu ibarat to be. Maka kalau kemudian kita ingin dapat to have yang banyak, tingkatkan kapasitas diri kita. Wadahnya diperluas, jangan hanya gelas, keluarkan ember, keluarkan bak, maka yang tertampung akan semakin banyak. Begitu juga kalau kemampuan kita meningkat, to be kita meningkat, ya, nggak usah khawatir, to have di luar akan banyak kita tangkap. Peluang akan bisa kita tangkap. Ingat, di dalam kata peluang ada kata uang, dan itu bisa ditangkap jumlahnya lebih banyak kalau apa? Kalau to be kita semakin tinggi. So, jadikan to be Anda sebagai kendali, bukan to have. Ingat, apa? Jadikan to be sebagai kendali, bukan to have. Insya Allah, kalau kita fokus pada to be, to have-nya akan ikut. Anda akan dikejar-kejar rezeki. Kalau Anda fokus pada to be. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan meningkatkan to be Anda. Sukses mulia untuk kita semua.